Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kembali pada saat orang itu melakukan ketaatan, berarti saat itu dia meningkat imannya. Dan pada saat dia melakukan kemaksiatan, maka saat itu sedang turun imannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Masyaallah kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil alim. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sebelum kajian dimulai kita bersama-sama, saya mengajak panjenengan semua untuk menambah pahala dengan membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, berzikir 10 kali dan bersalawat 3 kali. Moga-moga Allah berkahi, Allah catat sebagai amal baik kita. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu
وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Moga-moga yang membaca surat Al-Ikhlas dibangunkan istana di surga oleh Allah Ta'ala. Moga-moga yang berzikir kepada Allah diampuni dosa-dosanya, ditinggikan derajatnya, diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah Ta'ala, dilipat gandakan pahala, dilapangkan rizkinya. Moga-moga kelak kita semua husnul khatimah dan menjadi ahlul jannah, mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut asma Allah bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya, dan hanya kepada Allah saja mereka bertawakal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di sini Allah memberikan informasi kepada kita untuk menjadi seorang mukmin yang totalitas. Sebagaimana di firman yang lain, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Celupan Allah, siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah. Jadi orang kalau sudah dicelup oleh Allah dengan warna Islam, ya Islam luar dalam. Kalau dikasih iman, ya iman luar dalam. Bukan hanya tampilannya saja yang soleh, tapi hatinya tidak. Maka orang yang kafir adalah orang yang luar dalamnya jelas menampakkan dia seorang muslim yang tulen. Ciri khasnya dia selalu beriman kepada Allah Ta'ala, selalu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan masih ingat, ciri khas orang yang bertakwa memiliki tiga kriteria yang masih ingat, selalu saya sampaikan. Jadi orang-orang yang beriman dan bertakwa itu selalu taat kepada Allah dan tidak lupa. Selalu taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepadanya. Ini ciri yang menonjol orang yang beriman dan bertakwa. Itu cirinya apa? Selalu taat dan tidak maksiat. Tidak akan bertemu dalam satu aktivitas maksiat dan taat. Contoh, kalau kita sedang salat berarti sedang taat. Kalau orang itu sedang, mohon maaf ya, berzina berarti sedang maksiat. Saat orang melakukan maksiat, saat itu dia tidak taat. Dan saat orang itu melakukan taat, maka saat itu dia sedang tidak maksiat. Paham ya?
maka tidak pernah bercampur dalam satu aktivitas taat dan maksiat bareng-bareng. Maka kalau dia maksiat pasti tidak taat. Kalau dia sedang tidak taat berarti sedang turun imannya. Masih mending turun imannya daripada hilang imannya. Bisa difahami ya? Orang yang turun iman, insya Allah nanti dia bisa kembali lagi. Setelah dia melakukan maksiat, dia tersadar, taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, iman naik lagi. Tapi kalau orang sudah hilang imannya, blas. Bukan hanya dia kehilangan keislaman, benar-benar dia kehilangan keimanan. Dan kelak di akhir zaman, dan ini sudah berada di akhir zaman, apalagi besok saat tanda-tanda kiamat besar bermunculan, ada orang yang pagi harinya beriman, sore harinya kafir kepada Allah. Kafir ini berarti keluar dari Islam, keluar dari keimanan. Ada yang sore harinya beriman, besok paginya sudah kafir. Salah satu peristiwa nanti, saat nanti Al-Masih Ad-Dajjal ini keluar, banyak orang yang mengikutinya. Awalnya dia beriman, ketemu Dajjal langsung berubah menjadi kafir. Awalnya dia sangat kuat imannya, ketemu Dajjal langsung hilang imannya. Bukan lagi turun dan lemah iman, hilang seketika. Dikisahkan oleh Nabi SAW besok di akhir zaman saat ada Dajjal, ada dalam sebuah kaum seorang tokoh, seorang kiai, seorang ustadz, ya seorang pemimpin agama yang dia mengaku kuat imannya dan minta izin kepada kaumnya ingin menemui Dajjal. Dilarang sama kaumnya, sama tetangganya, komunitasnya, jamaahnya, dilarang. Jangan Pak Ustadz, jangan Pak Yai, nanti jenengan akan ikut Dajjal loh. Dan Pak Yai ini mengatakan, tidak, imanku kuat, aku pasti bisa mengatasinya. Ini kisah yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa nanti di akhir zaman ada sebuah peristiwa, orang yang mengaku imannya kuat memaksa untuk bertemu dengan Dajjal, padahal sudah dilarang oleh kaumnya. Akhirnya betul dia keluar, kemudian menemui Dajjal, dan pulang ke kampungnya dia sudah kehilangan keimanannya. Padahal dia seorang kiai yang mengaku imannya sangat kuat. Lah kiai aja yang imannya mengaku kuat aja kalah sama Dajjal, apalagi kaumnya, apalagi jamaah yang lainnya. Maka pesan Nabi SAW pada saat nanti Dajjal keluar, jangan ditemuin. Terutama para wanita, diusahakan mereka berada di rumah masing-masing. Bahkan diperintahkan secara khusus kepada para suami, ikatlah istri kalian dan anak-anak perempuan kalian di kaki kursi-kursi mereka. Jadi gampangnya apa? Diikat di kursi mereka. Bahasa gampangnya, jangan suruh keluar dari rumah. Ini perintah Rasul kepada para suami saat nanti Al-Masih Ad-Dajjal ini keluar. Kenapa? Karena yang mengikuti Dajjal paling banyak adalah kaum wanita. Karena wanita lebih lemah dibandingkan laki-laki. Apalagi di era nanti Dajjal keluar, wanita benar-benar kepincut dengan Dajjal. Bukan karena tampannya, dia bukan artis Korea, dia tidak pernah operasi plastik, ya wajahnya biasa saja, rambutnya keriting, tubuhnya gempal, ya nggak tinggi, nggak terlalu pendek, wajahnya seperti perisai, dengan dahi yang lebar, mata kanan yang cacat, tidak bisa melihat alias buta, dan sebagainya, nggak menarik untuk dilihat. Tapi kenapa banyak yang mengikuti? Ya karena dia punya kelebihan yang dia tawarkan kepada manusia di saat itu membutuhkan. Orang lapar, dia bisa memberi makanan. Butuh perhiasan, dikasih perhiasan. Butuh kemewahan, dikasih kemewahan. Butuh air hujan, tinggal turunkan air hujan. Butuh buah-buahan, tinggal tumbuhkan tanaman dan berbuah. Semua yang diminta diberi. Bahkan ada yang minta, hidupkan bapak ibuku yang sudah mati, dihidupkan lagi oleh Dajjal. Gimana nggak semua terperanjat dan kagum dengan kelebihan Dajjal. Hari ini belum Dajjal keluar aja udah banyak yang terpleset, kagum dengan kelebihan sebagian manusia yang jelas-jelas itu semua dari bantuan jin dan syaitan.
Dulu ada kisah yang masyhur, bukan kisah ya, peristiwa yang masyhur di masa lalu yang sekarang orangnya sudah dipenjara. Namanya taat pribadi atau dikenal dengan Dimas Kanjeng, yang konon bisa menggandakan uang ya dengan caranya yang ya penuh dengan kesihiran. Nah, yang ikut aja jutaan seluruh Indonesia. Bahkan ada anggota dewan yang ikut keluar sampai sekian miliar diberikan kepada Kanjeng Dimas taat pribadi ini untuk bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Dan ternyata gagal. Sekarang di penjara. Bahkan di penjara pun ternyata beli rokok nggak mampu. Karena ada tukang rokok bisa masuk penjara, aslinya nggak boleh. Nah, orang pada beli. Nah, Kanjeng Dimas ini tidak mampu beli, padahal dia bisa menggandakan uang, katanya begitu. Nah, ini bantuan sih. Orang banyak yang kepincut. Ini dukun-dukun yang klasik. Ada dukun dengan kemampuan yang modern. Nah, dukun milenial. Contohnya Indra Ken. Yang sekarang sudah divonis penjara 10 tahun. Berapa banyak orang yang mengikuti dia yang akhirnya kehilangan banyak uang. Ini juga sama-sama penggandaan uang dengan model ya tanda petik ya perjudian. Ada banyak orang yang kagum dengan kemampuan-kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada sebagian mereka, yang notabene itu banyak yang tidak berasal dari Allah Ta'ala alias dari bantuan jin. Orang banyak yang melakukan kemaksiatan dan mengikutinya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kembali pada saat orang itu melakukan ketaatan, berarti saat itu dia meningkat imannya. Dan pada saat dia melakukan kemaksiatan, maka saat itu sedang turun imannya. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Ya bisa naik, bisa turun. Naik karena taat, turun karena maksiat. Saya ulangi, naik karena taat, turun karena maksiat. Jadi kalau kita sedang maksiat, berarti iman kita sedang turun. Bagaimana supaya kita bisa tetap dalam keimanan, bukan hilang imannya, tapi turun saja imannya? Maka pada saat kita turun imannya, jangan sampai kita melakukan bentuk-bentuk kekufuran dan kesyirikan. Itu sudah benar-benar menghilangkan keimanan. Artinya kalau maksiat, ya sudah maksiat, tapi jangan sampai melakukan maksiat yang jatuh kepada apa? Kekufuran, kesyirikan. Ini fenomena yang menarik, viral di media sosial. Kalau tidak salah kejadian di mana ya? Jawa Barat apa ya? Banyak orang yang antri untuk mendoakan orang Cina meninggal. Orang Cina mati. Nah, semua orang diminta untuk membantu mendoakan, otomatis dengan cara ritualnya orang Cina. Dan siapa yang membantu mendoakan dapat uang 50.000. Dan ternyata yang antri banyak, mayoritas orang Islam. Ibu-ibu berjilbab banyak, pakai payung, antri gendong anak macam-macam. Dan setelah sampai di pemakamannya begini-begini, hanya demi uang 50.000. Dan ini benar kata Nabi SAW bahwa kemiskinan mendekatkan diri kepada kekufuran. Mereka tidak tahu bahwa yang dilakukan itu sangat dekat dengan kekufuran. Hanya demi uang 50.000, atau hanya demi sembako, atau demi pilkada, atau besok pilpres ya, bisa dibeli suaranya, hanya cukup dengan 50.000 atau kurang. Akhirnya ya sudah jatuh kepada kekufuran, nauzubillah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selalulah berusaha kita untuk taat, karena taat itu akan menjaga iman kita selalu naik. Kenapa kita harus taat dan kita harus tetap taat kepada Allah? Karena banyak yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya buat orang-orang yang taat, buat orang-orang yang bertakwa, buat orang yang semangat dalam beramal soleh. Kenapa? Karena orang yang taat di akhir zaman, yang dia beramal soleh di akhir zaman, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala, melebihi pahalanya para sahabat Nabi SAW. Allahu Akbar.
Alhamdulillah. Sampai-sampai Rasulullah menyampaikan ini, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, orang-orang itu nanti mendapatkan pahala senilai 50 sahabat, itu maksudnya apakah kami?" "Iya, siapa lagi kalau bukan kalian?" Artinya pahala senilai sahabat melakukannya. Jadi misalkan panjenengan sholat tahajud, yang mana di akhir zaman banyak orang yang sudah meninggalkan, maka pahala sholat tahajud itu seperti pahala 50 sahabat Nabi sholat tahajud bareng-bareng. Ada 50 sahabat sholat tahajud semua. Pahala 50 sahabat ini setara dengan kita yang melakukannya di akhir zaman. Moga-moga kita termasuk generasi akhir zaman, di penghujung akhir zaman yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sehingga insya Allah setiap amal soleh, sunnah-sunnah yang kita kerjakan, moga-moga pahalanya senilai 50 sahabat Nabi SAW. Amin. Kalau bukan kita yang dimaksud oleh Rasulullah, berarti generasi selanjutnya. Padahal kita sendiri sudah berada di penghujung akhir zaman. Kalau bukan mereka nantinya, ya berarti kita sekarang. Karena kita sudah dekat dengan kiamat. Kita sudah masuk babak keempat dalam kehidupan perjalanan umat Islam dari Rasulullah hingga hari kiamat. Karena umur umat Islam itu dibagi 5 babak, 5 ronde, 5 peradaban, dan kita sudah masuk ke bagian yang keempat, ronde keempat, babak keempat. Tinggal 1 babak lagi umat Islam nggak ada di muka bumi. Babak pertama di mana zaman Rasulullah SAW memimpin para sahabat dengan nubuah, dengan syariah yang disampaikan kepada kaum muslimin dan manusia pada umumnya. Dan babak kedua dipimpin oleh para khulafaur rasyidin. Babak ketiga dipimpin oleh raja-raja, para sultan, para khalifah hingga Turki Utsmani tahun 1924. Nah, sejak 1924 sampai sekarang kita sudah berada di babak keempat. Nah, tinggal babak terakhir nanti di mana akan dipimpin oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Tinggal 1 babak lagi. Babak pertama sudah lewat, babak kedua sudah lewat, babak ketiga sudah lewat. Dan jarak dari 1 ke 3 ini 1400 tahun. Dan sampai ke kita sekarang sudah 1454 tahun. 44 itu dari hijrah Nabi. Karena kenabian dihitung dari Mekah. Rasulullah 10 tahun di Mekah. Dan hijrah itu dimulai dari pindahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah. Sejak pindah Rasul, penanggalan dimulai sebagaimana ditetapkan oleh Khalifah Umar. Sekarang 1444. Maka harus ditambah dari 10 tahunnya Nabi di Mekah. Berarti berapa? 1454 tahun jarak kita dengan Rasulullah. Maka tinggal 1 babak lagi yang akan kita masuki. Apakah umur kita panjang? Allahu a'lam bishawab. Apakah umur kita tidak sampai ke sana? Allahu a'lam bishawab. Yang jelas kita harus semakin semangat di akhir zaman. Sebagaimana orang lari maraton atau orang balap sepeda, saat sudah terlihat garis finish, maka para pelari itu akan mempercepat larinya, sprint, supaya segera sampai dan menjadi juara. Bukan malah semakin lemes atau semakin melokro, alah wes ketok males. Enggak, semakin kencang. Orang yang naik sepeda, balap sepeda juga gitu, udah kelihatan garis finish, tambah kecepatan. Nah, karena kita jarak dengan kiamat sudah semakin dekat, maka harus lebih cepat kita beramal soleh, bersegera beramal soleh, bersemangat beramal soleh. Maka raihlah sebanyak mungkin pahala di sisi Allah Ta'ala. Moga-moga Allah merahmati kita semua. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita berada di penghujung akhir zaman, di mana pahala dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau Allah sudah mengobral begitu banyak pahala, kesempatan ini jangan disia-siakan. Ibaratnya nanti sebentar lagi mal-mal akan jor-joran dengan paket akhir tahun.
Lawang ini belum Desember aja sudah banyak yang promo akhir tahun, diskon besar-besaran, 70%, 50%. Dan orang yang senang belanja pasti akan mencari diskon besar-besaran, kan begitu? Kenapa? Lagi momentumnya, tidak akan datang di waktu yang akan lainnya. Maka dia akan berusaha belanja habis-habisan, mumpung banyak diskon, mumpung banyak promo. Nah, Allah di akhir zaman ini sedang obral pahala. Banyak sekali yang Allah sediakan pahalanya, tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Sampai-sampai Nabi Musa pingin jadi umat Rasulullah. Kenapa? Ya karena pahalanya banyak umatnya Nabi SAW. Padahal umurnya pendek-pendek, tapi pahalanya melampaui mereka. Satu amal soleh saja dilipat gandakan berapa? Minimal 10. Ya Allah, jangankan beramal, baru niat saja sudah dapat pahala. Masya Allah, baru niat saja sudah dapat pahala. Pertanyaannya, niat bayar enggak? Enggak bayar. Niat berat enggak? Enggak berat dong, cuma niat. Aku punya niat pingin ke tanah suci, begitu ya. Punya niat itu boleh enggak? Gampang enggak? Gampang. Miliki niat itu, insya Allah sudah dapat pahala. Apalagi dimudahkan Allah bisa ke sana. Alhamdulillah. Moga-moga yang hadir semuanya bisa berangkat ke tanah suci, menunaikan ibadah haji dan umrah ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah di malam Jumat ini ya Allah, di mana Engkau terima semua doa-doa kami dan Engkau ijabah semua permohonan kami ya Allah. Izinkan kami, mudahkan kami bisa ke tanah suci ya Allah, berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, mengunjungi rumah-Mu ya Allah untuk melaksanakan ibadah ya Allah. Minimal seumur hidup kami sekali saja ya Allah. Alhamdulillah Engkau bisa undang kami berkali-kali ya Allah. Amin. Allahumma amin. Maka niat saja sudah dapat pahala, apalagi mengamalkannya. Maka orang yang taat, dia akan selalu semangat. Untuk apa? Selalu minimal memiliki niat apa? Niat baik. Dan hebatnya lagi umat Rasulullah SAW, kata Nabi Musa, mereka orang-orang yang melakukan amalan-amalan di akhir zaman itu mudah digugurkan dosanya. Wah, ini luar biasa. Pahalanya berlipat, dosanya gampang gugur, gampang hilang. Alhamdulillah duduk di majelis seperti ini, gugur dosa-dosa kita. Masya Allah. Siapa yang datang ke sini paling jauh, berarti paling banyak dosanya yang digugurkan. Makanya nanti pulang muter-muter sih, ben tambah dua. Takoki bojone ora balik-balik Mas, ya muter-muter sik iki lho dosaku akeh, makane balike suwi. Saat kita duduk di majelis, Allah turunkan para malaikat dan malaikat membentangkan sayap mendoakan kita semua yang hadir agar diampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah raketang lungguh karo ngantuk-ngantuk dosane ilang. Di sepuro kalian Allah. Alhamdulillah. Wong ngantuk itu ya karena capek dan karena bakat gitu. Nek ngaji yang ngantukan berarti bakat. Ya kudu diruqyah. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi pahala dilipat gandakan, dosa mudah dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Maka nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Allah begitu luar biasa sayang kepada kita, umatnya Rasulullah SAW, umat akhir zaman, yang insya Allah kabar baiknya dari Rasulullah SAW bahwa kelak umatnya 2/3 akan penghuni surga. Dari seluruh umat manusia dari Nabi Adam hingga yaumul kiamah, 2/3 yang akan masuk surga adalah umatnya Rasulullah SAW. Moga-moga termasuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Termasuk kita semua. Amin. Maka jangan pernah putus asa, jangan pernah kecil hati, jangan pernah kita merasa minder. Kalau kita nggak mampu mengalahkan mereka urusan dunia, kalahkan mereka dengan urusan akhirat. Siapa? Orang-orang kafir. Orang kafir boleh lu kaya di dunia, karena memang kelak kamu nggak akan dapat nikmat di akhirat. Orang kafir, bolehlah kamu sekarang menang, menguasai dunia, tapi tunggu besok kalau sudah mati, kamu nggak akan dapat nikmat apa-apa lagi. Kenapa? Nikmat semua sudah diberikan oleh Allah di dunia. Mereka nggak dapat lagi setelah meninggal dunia.
Tapi bagi kita orang-orang mukmin yang beriman dengan sabar dan syukur, insya Allah nikmat yang sudah diberikan Allah di dunia akan diberikan lebih banyak lagi di kematian kita setelahnya. Di alam kubur diberi nikmat, di yaumul kiamah dikasih kemudahan, masuk ke dalam surga dengan begitu banyak fasilitas. Alhamdulillah. Maka jangan pernah minder, jangan pernah kecil hati, jangan pernah putus asa. Jangan sampai merasa kalau kita miskin kemudian kita nggak bisa masuk surga. Justru salah, orang-orang miskin lebih dulu masuk surga. Pengen masuk surga lebih dulu? Ya jadi orang miskin. Jangan ya, jadi orang kaya yang bermanfaat. Kaya dan miskin ukurannya relatif. Miskin bagi orang lain, si A belum tentu miskin bagi si B. Kaya bagi si A belum tentu bagi si B. Orang hidup itu sawang sinawang. Maka yang paling penting adalah kecukupan. Apa? Kecukupan. Artinya cukup. Toh orang yang kaya juga makannya satu piring. Bahkan semakin tua ternyata nggak banyak makannya. Mesake dhisik ra duit arep mangan angel. Saiki duit mangan yo angel. Lah dhisik ra duwe duit arep mangan angel ora iso tuku. Saiki duwe duit akeh wis kadung tuwa ora iso tuku. Kenapa? Ra entuk karo dokter. Repot. Maka paling enak jadi orang cukup, orang miskin ya. Cukup. Pas butuh, pas maka nikmati saja. Maka kalau kita makan nikmati saja. Kuwi kolesterol, alah wis pokoknya bismillah. Wong jenenge iki halal saka Gusti Allah, insyaallah enak, insyaallah sehat, insyaallah apik. Engko nek lara piye? Semua itu dari Allah. Sakit bukan karena apa yang kita lihat dan kita makan. Ya Allah, kalau kita sudah mengucapkan bismillah dengan nama Allah, insyaallah jadi baik buat tubuh kita. Karena tidak ada yang tahu umur kita. Toh ada orang yang menjaga kesehatan. Ini pengalaman ya. Ada kisah nyata. Wes jogo bener mangane, akhirnya yo mati. Bener nggak? Ada nggak orang yang menjaga makanannya sampai kalorinya diukur, ininya diukur, dan hidup terus? Nggak ada. Akhirnya yo mati. Sampai dia olahraga luar biasa, akhirnya yo mati. Bolak-balik olahraga, akhirnya ya jantungan ikut mati. Malah dhewe sing ora tau olahraga urip wae kapan matine. Sampai ada yang sudah sepuh-sepuh, ya Allah, sehat terus. Padahal mangane ya apa anane dan apa wae wis pokoknya wis jenenge halal saka Gusti Allah wis pangan wis. Saiki ora kabeh ditakoki nek ora iki kalorine pira? Wah, aja mangan pohong, nasi padang iki pohong iki kolesterol iki, asam urat rasa. Aduh, ning gone warteg ana kangkung, wah aja ora entuk. Lah sayur ora entuk kabeh terus piye? Wis daging, daging meneh medeni, wis rasa mangan sisan. Repot. Ki mau apa ki buka bersama niki? Hah? Kita nasi pasti bakar ya. Bakar medeni lho, karsinogenik lho. Kuwi marake kanker. Semua yang dibakar itu malah kayak kanker. Alah, wis bismillah ngono wae. Jelas ya. Selama kita masih hidup rezeki akan terus ada. Kalau rezeki sudah habis pasti mati, wis ra ono urusan. Sing penting halal, sing penting thayyib, apik, bismillah atas nama Allah kita melakukan sesuatu bernilai pahala. Sehingga hidup kita itu nyaman-nyaman saja, ora usah wedi. Pemene diweden-wedeni karo jin atau setan, wah wis akhirnya urip iki dadi wedi kabeh. Maka taat itu harus dijaga dengan ilmu. Nah, kita sudah ngerti bahwa ternyata Allah sediakan banyak pahala, Allah hilangkan banyak dosa dengan ketaatan kita kepada Allah. Saat kita melakukan sholat, maka dosa-dosa itu akan ditaruh di pundak-pundak kita. Saat kita ruku, dosanya jatuh berguguran. Saat kita sujud, jatuh berguguran. Maka disunahkan kalau kita sholat memperlama ruku, memperlama sujud. Nek lagi sholat jamaah yang ikut imam. Nek imame cepet ya wis cepet. Nek imame suwi ya wis suwi. Nek imam sing apik ya aja nganti suwi. Mesake wong ning mburi iki ana sing duwe perlu akeh banget. Apa meneh ojol melu sholat. Bene ndang cepet makan sholat suwi metu. Wah aku sholat ning ngene Pak Panut meneh imame suwi. Sholat ning liyane
Maka jadi imam harus ngerti siapa yang jadi makmum. Kalau kita sedang sholat sendiri, nikmati sholat. Karena saat sholat itu Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Saat rukuk, saat sujud, disunahkan lama. Dan sebelum sholat ada prosesi wudhu. Wudhu saat air itu jatuh, Allah juga gugurkan dosa. Di samping Allah berikan pahala, Allah juga gugurkan dosa. Itulah nikmatnya umat Rasulullah. Sekali aktivitas dapat dua keuntungan. Pahala didapat, dosa dihilangkan. Saya ulangi, saat aktivitas kita gunakan, kita lakukan, kita amalkan, maka saat itu juga Allah akan beri pahala dan Allah akan gugurkan dosa. Enak. Dan pada saat orang-orang yang melakukan dosa maksiat itu kemudian mengingat Allah Ta'ala, taubat kepada Allah Ta'ala, istighfar kepada Allah Ta'ala, Allah hapuskan dosanya dan Allah ganti dengan kebaikan. Itu yang istimewa ketiga. Saya ulangi, istimewa yang pertama, orang yang taat di akhir zaman, pahala dilipat gandakan, dosa digugurkan. Yang ketiga yang istimewa, kalau mereka melakukan maksiat kemudian ingat kepada Allah, bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, tidak hanya dosanya ini dihapus, Allah ganti dengan kebaikan. Masya Allah. Bukan hanya hilang dosanya, tapi Allah kasih kebaikan, kasih. Masya Allah. Jadi dosa-dosa yang dikerjakan ini berubah menjadi kebaikan. Masya Allah. Itu bagaimana rahman rahimnya Allah Ta'ala kepada umat Rasulullah SAW. Alhamdulillah, kita harus selalu memuji kepada Allah Ta'ala dan bersyukur kita menjadi umat Rasulullah SAW. Maka jangan malas beramal soleh. Dan amal soleh itu ragamnya banyak, macamnya banyak. Jangan dianggap amal soleh itu semua yang wajib-wajib, yang sunnah banyak. Dan jangan anggap semua yang bernilai ibadah fardian. Tapi semua yang bentuk amal soleh bisa dilakukan dengan muamalah, bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan pahala dari amal soleh yang dilakukan dalam muamalah jauh lebih banyak pahalanya dibandingkan yang ibadah-ibadah fardian. Contoh ibadah fardian itu apa? Ibadah-ibadah yang khusus. Iya, kayak sholat, puasa, bayar zakat, umrah atau haji, baca Quran, berzikir, itu ibadah sendiri. Nah, muamalah apa? Muamalah itu berhubungan dengan orang lain. Memuliakan tamu, pahalanya luar biasa. Merawat jenazah, pahalanya luar biasa. Jenguk orang sakit, pahalanya luar biasa. Memberi makan kepada saudaranya, pahalanya luar biasa. Menyantuni anak yatim, pahalanya luar biasa. Sedekah buat istri anak, pahalanya luar biasa. Nah, kalau kita membangun keluarga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, itu full dengan pahala, kenapa harus cari masalah di luar sana? Paham ya? Karena apa? Di rumah aja ladang pahala. Saya ulangi, di rumah saja sudah penuh dengan ladang pahala. Nggak usah neko-neko, malah golek molong, golek maksiat, nauzubillah. Maka kita bisa meraih pahala sebanyak mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari. Bangun tidur, baca doa, pahala? Halo? Pahala. Istrinya bangun, suaminya bangun, maka senyumlah sama mereka. Pahala enggak? Pahala. Kok senyum-senyum, Mas? Alhamdulillah ci urip, delok awakmu sehat ngono aku seneng banget. I love you. Tambah pahala meneh. Sampai-sampai ada pesan dari sahabat saya, teman saya yang ini juga dapat dari para ustadz. Usahakan dalam rumah tangga itu selalu mengucapkan terima kasih satu sama lain. Yang kedua, mudah minta maaf dan memaafkan. Yang ketiga, sering-sering mengucapkan I love you, aku sayang kamu, aku seneng sama awakmu. Wis pokoknya bareng-bareng mlebu swarga. Wis pokoknya sing kalimat yang indah-indah. Insya Allah melanggengkan dan menambah banyak pahala. Kenapa? Karena ibadah yang namanya menikah ini pahalanya berlimpah ruah. Ibadah yang paling panjang dan pahala paling buahnya itu menikah. Nek sholat cuma 5 menit rampung, puasa Ramadan sebulan rampung, maca Quran nek ngantuk lo ya 10 menit rampung.
Orang ngantuk sak jam rampung wis delok tok, tapi nikah dari mulai akad nikah sampai mereka berpisah, maka Allah selalu memberi pahala sepanjang perjalanan pernikahan mereka. Masya Allah. Contoh ya, gelemian ngobrol suami istri habis sholat isya itu menggugurkan dosa dan menambah pahala. Dan kalau kita tidak punya suami atau tidak punya istri, kok ngobrol habis isya, hukumnya makruh. Pemene sing durung nikah, senengane ning kafe, ning tongkrongan, ngobrol ngalor ngidul, makruh. Maka disunahkan sebetulnya kalau habis isya itu apa? Tidur. Kalau nggak tidur habis isya, ya gunakan untuk hal yang manfaat. Contoh, belajar, mengkaji ilmu, atau ngobrol. Nah, ngobrolnya yang diizinkan ini yang mendatang apa? Ngobrol dalam keluarga. Kalau ketemu teman ngobrol yang bermanfaat. Ki sing rung nikah terutama. Sing wis nikah ya kudune ngobrol ning omah wae malah metu bar salat isya mana mah aku mangkat sik ning ndi? Biasa to ya badminton. Aduh. Ya wis ra apa-apa manfaat. Ning bar kuwi balik langsung turu nglempus. Bojone wis sedina-dina ditinggal, kapan iso ngrungokke keluhanku, masalahku, senengku. Bar kuwi ditinggal turu, bar ki tangi meneh aku wis ubrek nyiapke klambi, nyiapke banyu. Alah, ora sempet ngobrol. Ah, duwe wong lanang kok kaya robot. Lah wong lanang ya ngono, ternyata duwe bojo wong wedok dikira kaya babu. Senengane dikongkon, salah sithik diunekke, nek enak ora dipuji, dijarke meneng wae. Wah wis wong lanang jan tidak memperlakukan istri sebagai ratu rumah tangga. Padahal mereka besok akan banyak membantu untuk kita masuk ke dalam surga. Maka benar-benar pahala dalam rumah tangga ini berlimpah ruah. Makanya benar, barang siapa seorang istri yang taat sama suaminya, wah wis jaminan surga. Bisa masuk lewat semua pintu-pintunya. Pokoknya syaratnya papat lah. Kayak istri saya tadi malam mengeluh, Bi maaf ya, sorry ya Bi ya, nopo kadang-kadang lagi males kalau baca Quran, kadang-kadang nggak sholat tahajud. Pokoknya mengeluh amal solehnya yang untuk fardiannya itu keteter. Apa kata saya? Tenang saja. Wong seorang istri perempuan itu masuk surganya wena tenan. Cukup istriku lakukan 4 ini saja. Meskipun sudah ingat, tak ingatkan lagi. Wis to sing penting salat wajib dijogo, poso Ramadhane dijogo, kehormatan dijaga, taat sama suami, wis kuwi beres kabeh, mlebu swarga lewat semua pintu-pintunya. Nek iso nambah tahajud, walhamdulillah. Ora iso ora apa-apa, sing penting salat 5 waktu. Ora iso poso Senin Kamis, ora masalah. Sing penting poso Ramadan. Ora iso ngaji Quran, ora apa-apa. Sing penting jaga diri, taat sama suami. Wis kuwi tok. Masya Allah, dijanjikan surga lewat semua pintu-pintunya. Lah kok iso nambah? Istimewa. Nih wong lanang nek duwe bojo wedok kok iso nambah? Syukur Pak, seneng Pak. Ya Allah, aja diunek-unekke. Kudu tambah duite. Pokoknya nih tahajud tambah duite, duhai tambah meneh. Kenapa? Karena istri yang solehah, istri yang bahagia itu ngerejekeni. Maka kalau istri suasana hatinya bunga, penuh dengan cinta kasih, doa-doanya naik ke langit dan diijabah Allah. Bisa jadi suksesnya suami karena doa para, bukan para, doa istri. Ini para iki ketok akeh. Ini penting Bapak. Maka kita berusaha untuk mencari sebanyak mungkin keutamaan di sisi Allah Ta'ala. Maka tetaplah taat di akhir zaman dan tambah semangat untuk beramal soleh. Karena waktu kita yang terbatas, umur kita nggak akan panjang, maka jangan jadi orang-orang yang rugi. Kesempatan tidak datang 2 kali. Allah sudah menebar banyak pahala di sekitar kita. Ayo raih dengan begitu semangat luar biasa. Moga-moga Allah panjangkan umur kita
Allah berkahi usia kita. Moga-moga Allah jadikan keluarga kita semuanya sakinah, mawaddah, warahmah. Moga-moga dijadikan keluarga kita kaya raya, berlimpah dan penuh berkah. Moga-moga kita semua dimudahkan segala urusannya, harta kita diberkahi oleh Allah Ta'ala, disembuhkan dari semua sakit-sakit kita, dan diberi kesehatan oleh Allah yang prima, sehat jasmani dan rohani. Moga-moga anak-anak keturunan kita soleh-solehah, menjadi pendukung Imam Mahdi dan mengalahkan Dajjal dan pasukannya. Moga-moga menjadi orang-orang yang syahid di jalan Allah Ta'ala. Kelak moga-moga kita semuanya husnul khatimah, terbebas dari siksa api neraka, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, diberi perlindungan oleh Allah Ta'ala di yaumul qiyamah, dan moga-moga kita selamat semuanya di alam barzakh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Afu minkum ala nabi shawab wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah, jazakumullah khair atas ilmu yang diberikan, semoga bermanfaat dan juga bisa kita amalkan. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha